Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima ya abang dan kakak. Semoga kamu tidak bosan ya untuk belajar sama Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ke-10. Nah, gak terasa ya udah ke-10. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas masih tentang mengenai minuman haram. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengapa nih Allah Subhanahu wa taala menentukan ada beberapa minuman haram yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Kenapa ya? Apa sebab Allah mengharamkan minuman tersebut? Nah, dari pembelajaran hari ini abang dan kakak akan mengetahui kenapa Allah itu mengharamkan minuman-minuman yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Tetap disaksikan ya abang dan kakak. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ternyata dalam mengkonsumsi minuman haram itu ada akibatnya yang akan kita terima. Apa saja? Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini Miss hanya menulis 4 saja. Sebenarnya masih banyak, tapi Miss akan menjelaskan 4 saja ya, abang dan kakak, yang Miss anggap ini sangat penting. Yang pertama, akibat kita mengkonsumsi minuman haram adalah Allah akan memberikan murka dan azabnya kepada kita di dunia, di akhirat nanti. Nah, kenapa Allah memberikan murka dan azab tersebut? Karena kepada kita melalui Al-Quran ada beberapa minuman yang tidak boleh diminum. Jika kamu langgar, maka kamu akan menerima murka dariku, kata Allah, di dunia, serta kamu pun akan mendapatkan azab atau siksa dariku di akhirat nanti, kata Allah. Nah, itu mengenai di dunia dan di akhirat. Kemudian selain itu ternyata kalau kita meminum atau mengkonsumsi minuman haram itu akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat setan. Nah, syaitaniyah itu setan ya abang dan kakak. Apa rupanya Miss sifat-sifat syaitaniyah? Seperti suka marah-marah, berbohong, berkhianat. Kemudian banyak ya di luar sana yang karena mereka meminum minuman haram, mereka pun mau membunuh orang. Benar nggak abang dan kakak? Nah, banyak sekali yang seperti itu. Makanya lah Allah mengharamkan minuman haram tersebut. Contoh nih, Miss beri contoh ya. Ketika seseorang meminum meminum minuman yang haram, contohnya seperti minuman keras yang beralkohol, itu akan menimbulkan mabuk atau dia sudah hilang kesadaran. Ya kan? Nah, karena dia sudah mabuk, tidak tahu lagi mana yang baik dan buruk, maka dia itu akan terbawa emosi, atau dia tuh sering marah-marah tidak jelas. Karena apa? Dia tidak tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar, sehingga dia sering marah-marah. Selain itu, yang sering terjadi adalah bahkan mereka sering terjadi saling membunuh. Nah, itu kan bujukan dari setan untuk kita melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Makanya lah Allah mengharamkan minuman keras atau minuman yang beralkohol, karena itu akan membentuk sifat-sifat syaitannya. Paham ya abang dan kakak? Oke, kita lanjut yang ketiga. Akibat dari mengkonsumsi minuman haram adalah yang ketiga, susah menerima ilmu kebenaran. Gimana maksudnya Miss ilmu kebenaran ini? Ilmu kebenaran di sini maksudnya adalah mereka akan sulit untuk kita beri nasihat yang baik. Ya kan? Kenapa? Karena mereka udah suka marah, karena mereka sudah ditanamkan oleh sifat syaitonia dari setan tersebut. Sehingga ketika kita berusaha untuk mengajak baik, itu sulit bagi mereka yang selalu mengkonsumsi minuman haram. Nah, kemudian yang terakhir adalah badan menjadi tidak sehat sehingga timbullah berbagai macam penyakit. Kenapa seperti itu? Karena kandungannya yang tidak sehat bisa merusak tubuh. Selain itu, tidur mereka juga tidak teratur, mengganggu saraf dan lain sebagainya. Itu akan timbul berbagai penyakit.
Itulah sebab dan alasan Allah mengharamkan minuman-minuman tersebut. Karena Allah sayang kepada kita, makanya Allah mengharamkan. Paham ya Abang dan Kakak? Nah, Miss punya cerita yang sangat menarik. Nah, cerita tersebut adalah cerita seorang ulama besar atau Kiai Barsisah. Barsisah itu adalah ahli ibadah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Dia berusaha untuk memperbaiki terus ibadahnya. Dia tidak pernah minuman haram dan lain sebagainya. Tetapi kiai tersebut ternyata mati dalam keadaan kafir. Apa sebabnya? Nah, untuk mengetahui kisah menarik ini, silahkan kamu download file cerita yang sudah Miss buat di WA grup yang sudah Miss kirim di situ. Silakan kamu download, kemudian kamu baca kisah selanjutnya bagaimana. Apa yang terjadi kepada kiai tersebut, kenapa dia mati kafir. Nah, paham ya Abang dan Kakak? Nah, tugas kamu adalah membaca kisah ini. Kemudian pilihlah 3 hikmah yang kita dapatkan dari kisah atau cerita tersebut, dari kisah si Barsisah. Ya, bagaimana? Ini sudah Miss ada 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nah, ada 8 hikmah kita menjauhi minuman haram. Tetapi kamu pilih 3 hikmah yang paling tepat dengan cerita atau kisah Barsisah tadi. Nah, paham ya Bang dan Kakak? 3 saja yang boleh yang kamu tulis di buku tulis kamu yang menurut kamu itu paling tepat hikmahnya dari cerita atau kisah Barsisah tadi. Paham ya Bang dan Kakak? Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.